Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya bersama dengan Bu Meli. Halo Bu Meli. Hai. Iya, Bu Meli dan saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum coaching nanti. Nah, Bu Meli, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bu Rik gimana? Alhamdulillah, setelah akhirnya lahirin juga saya. Rasanya kangen sama suasana sekolah. Iya. Bu Meli katanya mau cerita ini mengenai kendala-kendala yang dihadapi selama mengajar di SMP 1 KTN ini, Bu. Iya Bu, selama mengajar di SMP Kabupaten ini banyak kendalanya Bu, terutama anak-anaknya saat pembelajaran. Khususnya laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau di kelas mereka sukanya rame, main sendiri. Pokoknya kondisinya tuh nggak kondusif kayak gitu Bu, karena mereka asik main sendiri. Udah dibilangin tapi tetap aja rame lagi. Kayak nggak mampan sih kalau dibilangin. Bilang tuh sekali dua kali tetap gitu. Itu di kelas 8 Bu, ya? Di kelas 8. Kalau kelas 9 nya Bu? Kalau kelas 9 itu anaknya ada mending Bu. Kalau yang laki-laki bukan ngajar kelas 9 satu itu 9G. Itu laki-lakinya kalau dibilangin sekali gitu mereka langsung nurut diam gitu. Tapi ada satu anak itu yang di belakang enggak sih Bu, dia enggak rame, tapi tuh kalau suruh ngerjain tuh kadang mau kadang enggak, kayak ogah-ogahan gitu. Tugas juga kayak gitulah Bu, nggak ngumpulin kayak gitu. Temannya udah dia belum. Berarti ada satu anak itu ya. Oke, berarti kendala yang dihadapi Bu Meli tentang pengkondisian siswa agar bisa bisa tertib gitu ya Bu. Iya. Selama ini sudah ada cara-cara yang Bu Meli lakukan belum untuk membantu mengkondisikan siswa di kelas? Cara-cara yang udah saya lakukan itu ini Bu, karena mereka kalau di kelas tuh dijelasin materi mereka bosan, jadinya biasanya ya rame, akhirnya terus biasanya saya tuh kelompokan. Mereka mencari guru ya, mereka kan mencari guru baru nanti habis itu mereka presentasi gitu. Terus biasanya juga pertemuan selanjutnya nanti dites pakai Kahoot, buat kuis gitu. Terus biasanya juga saya tanya langsung, terus nanti mereka rebutan angkat tangan, jawab gitu. Itu mereka suka semangat gitu. Jadi sudah divariasikan dengan permainan, juga dengan kuis game ya. Selama ini efektif ya Bu cara itu? Efektif Bu, karena mereka lebih tertarik gitu, lebih suka gitu, karena apalagi pengen kalau tahu ada rewardnya. Hadiah. Kemarin hadiahnya aku pakai jajan. Nah itu mereka jadi tambah semangat lagi menjawab pertanyaannya. Gitu, dikasih reward ya. Tapi kalau kelas 9 nggak pakai reward pun mereka semangat, malah minta lagi Bu, ayo pertanyaannya lagi. Kuis berarti ya bukannya Bu ya. Berarti kalau diberi materi bosan, tapi begitu langsung ke kuis malah mereka semangat mau mencari tahu. Berarti sudah ada tidak lanjut atas permasalahan itu ya Bu. Iya Bu. Untuk nanti praktek observasi yang akan saya lakukan nih Bu Meli kira-kira akan menggunakan metode apa di pembelajaran nanti? Metodenya saya divariasikan dengan apa coba kira-kira? Divariasikan dengan diskusi paling Bu, terus nanti kelompok gitu ya? Ya, nanti mereka perwakilan suruh presentasi. Biasanya kalau nggak ditunjuk siapa yang udah selesai duluan, mereka yang maju duluan. Kayak gitu sih Bu paling. Ditambah permainan juga Bu? Kalau permainan saya setelah itunya sih Bu, kayak setelah materinya? Iya materinya. Jadi nanti kan habis diskusi kan, misal ada yang tanya atau enggak, nanti saya luruskan dulu itu pemahamannya. Iya betul. Baru nanti pertanyaan mereka katakan gitu.
Kalau nanti Bu kan saya akan mengobservasi Bu Meli nih. Ya. Bu Meli pingin agar saya lebih memperhatikan yang bagian yang mana Bu, yang lebih fokus untuk saya observasi yang mana? Bagiannya Apa pengkondisian siswa atau penyampaian materi? pengkondisian siswanya sih Bu. Pengkondisian siswa di Ya. awal berarti ya. Ya. Jadi nanti mohon dikasih bimbingan juga sama Bu Wuri, kan nanti diobservasi Bu Wuri, jadi Bu Wuri tahu lihat gitu, nanti bisa kasih saran masuk aja aku gitu gimana. Sambil sama-sama belajar Bu kita Bu, saya juga kadang begitu, memang anak-anak kita super ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke observasi pembelajaran di kelas Bu ya. Oke, Bu. Oke, langsung kita observasi Bu Meli di kelas. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik kabarnya. Kelas ini ada yang sudah masuk? Kenapa yang bisa makan? Satu BB, satu Nah, hari ini Ibu akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita ya. Kita udah pernah buat kesepakatan kelas ya. Nah, Ibu akan ingatkan kesepakatan kelas kita itu ada apa aja. Ini yang bisa kalian lihat dan dengar kembali. Ini ya, yang pertama, telah masuk ke kelas saat pembelajaran informatika, karena kita pembelajarannya kan terjeda istirahat, maksudnya istirahat sholat dulu baru masuk pembelajaran. Nah, jadi kalian harus masuknya itu tepat waktu, jangan mulur-mulur gitu ya. Tepat waktu bel kalian harus sudah di kelas. Itu ya, diingat kembali. Nah, yang kedua itu saat pembelajaran informatika harus membawa buku paket informatika, itu ya, jangan lupa buku paketnya dibawa buat panduan kalian belajar. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan kelas serta kerapian dalam memakai seragam. Nah, kelasnya udah bersih atau belum? Cek kembali. Nah, udah tuh. Ya, yang tiket ya. Tiketnya biasanya setelah pulang sekolah atau masuk semua. Yang tiket berangkatnya lebih awal. Untuk kerapian memakai seragam. Nah, kalau hari Senin pakai bajunya dimasukkan, pakai sabtu ya. Kalau hari pakai pramuka itu juga pakai bajunya dimasukkan juga ya. Biasanya kalian lupa bajunya enggak dimasukkan kalau yang cowok. Nah, dari kesepakatan kelas kita ini ada juga, kira-kira kalian ada perubahan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak? Ada
Ya, yuk gimana? Boleh membawa HP. Boleh membawa HP. Oke. Ya. Terus ada lagi? Ya. Boleh makan permen. Boleh makan permen gelas. Nah, kalau makan permen takutnya mengganggu nanti ya kurang konsentrasi, jadi lebih baik untuk makan tidak boleh. Tadi apa? Baiknya minum. Boleh minum nih. Udah, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah. Gimana kalau izin ke toilet? Yang laki langsung baca terus. Gimana? Ke toilet? Izin ke toilet? Kira-kira itu dikasih waktu atau enggak? Gimana? Itu terlalu lama. Ya, 3 menit gimana? 5 menit. Kan kamar mandinya masakannya jalan kalau maksimal 5 menit ya. Nah, nih gimana kalau untuk yang peraturan kesepakatan kelas yang pertama, boleh membawa HP setiap pembelajaran informatika. Setuju? Ya, setuju? Oke, setuju. Tapi dengan syarat harus dikumpulkan. Boleh dong? Wali kelas atau ke ibu. Nah, yang kedua, boleh minum di kelas. Boleh minum di kelas, tidak makan. Makan permen berarti tidak boleh. Kalau dia makan permen berarti melanggar. Nah, terus yang ketiga, izin ke toilet 2 anak dan maksimal 5 menit. Ya, oke. Ini sepakat? Sepakat? Yang nomor 3. Sepakat? Semua? Jadi ini tambahannya ada 3. Nanti ibu masukkan ke kesepakatan kelas kita yang lain disatukan. Ini boleh perwakilan. Oh, ini misal kalian melanggar kesepakatan kelas ini, baiknya apa? Sanksi apa? Nyanyi.
lari ke lapangan. Lari. Yang itu yang kira-kira iya membuat kalian itu berubah. Kira-kira sama kalian dapat memperbaiki diri. Jadi apa? Orang lain. Ya. Setuju semua ini? Ya. Ya, ibu boleh minta ketua kelasnya maju. Ya, Anda bawa ini dan sepakati bersama. Terima kasih ya. Jadi ini udah disepakati bersama. Jika ada yang melanggar, berarti ini ada sanksinya. Lihat ya. Nih. Nanti ibu sama lagi ke sini. Angkat kolornya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran. Siapkan bukunya, dikeluarkan buku paketnya. Ada yang tidak bawa? Yang tidak bawa siapa? Dua, tiga, empat. Ada 4 anak. Nah, kalian masih ingat nih peraturannya tadi apa? Masih. Yaitu pembelajaran informatika harus membawa buku. Nah, ini yang gak bawa ini kenapa? Lupa ngerti kan? Kali ingat-ingat ya. Yang itu orang bisa kali masuknya di jadwal dimasukkan ke dalam. Ini yang ini lupa kenapa? Gak tahu kenapa. Masukkan, dimasukkan juga Pak. Foto di sini juga. Saya jadwal. Terus siapa? Kamu kenapa? Kalau oleh juga harus bawa ya. Ya yang bawa ada yang 4 anak
Nah yang nanti membawa nasi buka besok pertemuan selanjutnya ingat lagi ya, ingat lagi jadwalnya, jangan gitu ya. Nah karena ini sudah disiapkan, kita masuk ke pembelajaran ya. Ini kita melanjutkan. Assalamualaikum Bu Meli, gimana perasaannya setelah saya observasi? Perasaannya awalnya waktu mau diobservasi awalnya masih tapi setelah diobservasi senang anaknya bisa diobservasi, jadi banyak agak sedikit lompatnya yaitu udah diobservasi, udah dilihat sama guri gitu, jadi senang banget. Akhirnya ketemu lagi ya. Ini udah terlewati. Observasi itu bukan untuk menilai, itu belajar bersama. Saya juga belajar dari Bu Meli. Kalau ingat yang pra observasi kemarin kan Bu Meli cerita kalau yang menjadi kendala itu adalah pengkondisian anak-anaknya ya. Nah sekarang setelah observasi kita, menurut Bu Meli bagaimana cara mengkondisikan anak-anaknya lebih mudah atau gimana? Cara mengkondisikan itu ya kali pertemuan ini saya agak mudah ke sini. Mereka udah lebih bilangnya lebih mudah karena sudah sering ketemu juga gitu, kan udah sering mereka udah sering ditegur gitu, sangat rame atau apa mereka udah salah lebih dekat gitu ya. Ya itu karena biasanya di apa ya ini sama kegiatan lain sering biasanya lebih kan karena kalau sama kelas mereka itu ramai gitu kan, nanti misal mereka bilangnya itu nggak bisa, nanti saya waktu awal-awal kasih sering itu karena tebak-tebakan saya misal yang nanti jam ini 7 tambah 7 itu kan sore jam, nanti kan 7 tambah 7 itu 14 itu salah mereka kan sih jawabnya 14 berapa itu, jadi saya salah karena jawabannya kan jam 2 itu apa fokus ya, jadi nanti kalau udah itu setelah itu mereka lumayan siap untuk pelajaran Melalui pendekatan terus disiapkan dulu melalui SPP awal pembelajaran. Luar biasa dengan solusinya. Jadi anak-anak pasti kan tertarik dulu ya. Sekarang kalau menurut Bu Meli, orang-orang atau pihak-pihak sekolah sini yang bisa membantu Bu Meli untuk lebih mengkondisikan siswa, siapa lagi bisa menambah kemampuan Bu Meli dalam mengkondisikan siswa? yang pasti dari teman-teman guru lainnya bisa juga dari bimbingan kepala sekolah. Saya juga belajar dari senior kita ya. Kalau ini Bu, prasarana ada yang bisa digunakan tidak kembali di sekolah ini? Prasarana sejauh ini baru ini Bu LCD Sangat membantu. ya, buat teman-teman video PowerPoint Lebih menarik kemudian. Ini Bu kan sudah ketemu solusinya, difokuskan dulu dengan ice breaking dan menggunakan media-media ya. Bu Meli kan sudah memulai ini. Nah, kemudian tidak lanjut ke depannya, kira-kira apa Bu? Supaya lebih baik lagi nanti pembelajaran. saya lebih baik lagi yaitu yang pertama ini merefleksikan ya yang sudah dilakukan jadi nah terus saran untuk dari
yang observasi ya Bu kan tadi mengobservasi kita caranya lebih baiknya yang pasti model pembelajarannya tuh harus kita harus variasi ya karena sama terus mereka anak-anaknya tuh yang konsep jadi harus ya nanti kedepannya kalau kita tanya belajarnya bisa pakai media baru variasi pakai tahu buat saran ya Bu ya. Saran sih menurut saya Bu itu sudah bagus sekali, mengajarnya sudah pakai IT, pakai Kahoot, pakai permainan juga tidak monoton gitu ya. Saran saya adalah tetap semangat Bu, karena karakter murid kita memang seperti itu. Dia diberi permainan, kok sama permainannya ya lesu lagi, harus baru lagi, itu lagi, inovasi. Dan itu bisa kita coba dengan ya itu tadi bertukar pikiran dengan teman-teman rekan terus tetap semangat aja buat ini. Ya namanya guru mah ya repot terus lah pokoknya. Ya itu kan tanggung jawab kita ya. Nanti kalau pas capek ya diselingi pakai metode konvensional. Tapi nanti kalau pas lagi semangat ya cari media-media biar anaknya juga ikutan semangat. Ya Bu Mary itu tidak mungkin kira-kira mau Bu Mary mulai kapan nih? Untuk apa ya tadi rekan sejawat akan kita mulai cukup waktunya kantor itu lagi menunjukkan soal siswa ya. Oke, jadi hebat sekali sudah bisa merefleksikan, sudah bisa mengambil solusi dari permasalahan kondisi siswa di kelas tadi ya. Sudah selalu kembali. Saya akhiri ya Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Di.